Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 22116.001. Di sini saya akan menjelaskan penilaian resiko bencana pada bencana gempa bumi. Penilaian resiko bencana gempa bumi merupakan proses untuk menentukan potensi dan dampak yang mungkin terjadi akibat gempa bumi di suatu wilayah tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi sumber gempa bumi, karakteristik geologi daerah, dan kerentanan, struktur dan penduduk di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam penilaian risiko bencana gempa bumi. Yang pertama adalah aktivitas seismik. Aktivitas seismik adalah melibatkan analisis sejarah gempa bumi di wilayah tersebut, termasuk besaran, frekuensi, dan kedalaman gempa sebelumnya. Data ini digunakan untuk memperkirakan potensi kejadian gempa bumi di masa depan. Yang kedua adalah zona sesar. Identifikasi dan pemetaan zona sesar yang ada di wilayah tersebut. Zona sesar adalah daerah di mana lempeng tektonik bertemu dengan menghasilkan deformasi dan gempa bumi. Pemetaan zona sesar membantu dalam memahami potensi gempa bumi di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Yang ketiga ialah kekuatan gempa bumi yang diharapkan. Berdasarkan data sejarah dan pemodelan biologi, ahli seismologi dapat memperkirakan kekuatan maksimum yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi skenario terburuk yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan mitigasi. Kemudian yang keempat adalah kerentanan struktur. Evaluasi kekuatan dan kelemahan struktur bangunan di wilayah tersebut. Faktor-faktor seperti jenis dan kualitas konstruksi, pemeliharaan bangunan, dan kepatuhan terhadap peraturan bangunan dapat mempengaruhi kerentanan struktur terhadap gempa bumi. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Yang kelima ialah kerentanan penduduk. Mengidentifikasi jumlah penduduk, pemukiman, dan infrastruktur yang terdampak oleh gempa bumi. Evaluasi kerentanan penduduk melibatkan faktor-faktor seperti tingkat kesadaran masyarakat, kemampuan evakuasi, dan akses terhadap layanan darurat. Dan yang terakhir, keenam, yaitu dampak sekunder. Selain kerusakan langsung yang disebabkan oleh gempa bumi, penilaian risiko juga mempertimbangkan dampak sekunder seperti longsor, tsunami jika terjadi di wilayah pesisir, kebakaran dan gangguan infrastruktur kritis seperti sistem listrik, air bersih, dan jalan raya. Penilaian risiko bencana gempa bumi penting untuk mengembangkan rencana mitigasi dan perencanaan tanggap darurat. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko gempa bumi di suatu wilayah, langkah-langkah dapat diambil untuk meminimalkan kerugian dan melindungi penduduk serta infrastruktur dari dampak yang mungkin terjadi.